Pernah nggak sih ada bintang tamu yang hot banget sampai lo grogi? Ada nggak episode NSS yang nggak jadi tayang? Ada nggak ya episode NSS yang nggak jadi tayang? Pernah dapat momen awkward nggak waktu interview orang, dan siapa sih bintang tamu yang nggak banget? Oh my god. Hai teman-teman, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Tapi hari ini bukan episode biasa, karena hari ini adalah Ngobrol Sore Semaunya special 100 episode. Gak kerasa ya, ternyata kita sudah syuting 100 kali ya berarti. Oh my god. Jadi teman-teman, di Ngobrol Sore Semaunya punya acara baru, namanya adalah Semaunya. Ini cara kita berinteraksi lebih intens lagi sama kalian, dan karena spesial di 100 episode ini, jadi teman-teman NSS sudah menyiapkan sebuah box, dan gue nggak tahu isi boxnya apa dan pertanyaannya apa. Cuma di sini ada 10 pertanyaan yang gue harus jawab, bukan begitu? Betul. Oke, dan ini semua pertanyaannya yang udah dikumpulkan, dan pertanyaan dari kalian atau dari netizen? Oh, oke, jadi dari semua ya. Oke, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, cute. Oke, ini boleh randomly kan? Oke, kita ambil ya guys. Pertanyaan pertama. Ada namanya gitu ya, Adit Lubis gitu ya. Ini pertanyaan dari Adit Lubis. Adit Lubis ini adalah teman gue dan juga tim salesnya CXO. Pernah nggak sih ada bintang tamu yang hot banget sampai lo grogi? Ada nggak bintang tamu yang hot banget? Mungkin bukan hot kali ya, mungkin kayak berkarisma. Jawabannya adalah Nicholas Saputra. Menurut gue kalian setuju kan? Bahkan yang cowok-cowok juga setuju. Karena sebenarnya gue lebih deg-degannya adalah karena menurut gue Nicholas tuh very charismatic. Terus dia tuh nggak tahu kenapa gue merasa dia sangat kayak untouchable gitu loh. Jadi deg-degan banget mau ngobrol sama dia, tapi ternyata pas ngobrol menyenangkan tapi grogi banget karena kayak perspektif dia agak sangat berbeda sama gue. Jadi itu yang membuat jadi seru sih sebenarnya obrolannya gitu. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang gue paling grogi, mungkin sampai saat ini Nicholas Saputra. Sama yang kedua boleh nggak? Grogi. Gue grogi banget sama Bu Sri Mulyani sih. Iya, karena gue kayak super girl crush banget sama beliau. Tapi waktu itu sayangnya kita cuma bisa online kan. Cuma waktu itu tuh kayak bikin deg-degan, terus kayak seneng banget karena bisa ngobrol. Tuh seneng banget karena pas ngomongin soal perempuan tuh kita sama-sama menggebu-gebu gitu. Jadi tuh gue agak sedikit grogi. Oke, kita next. Oh, kalau ini harus ada Instagramnya ya. @irfanfanfanfan. Ada nggak episode NSS yang nggak jadi tayang? Ada nggak ya episode NSS yang nggak jadi tayang? Ada sih. Sebenarnya sih di Ngobrol Sore Semaunya kita very open untuk ngobrolin apa aja sih sebenarnya di NSS. Kita very open with different perspective, different values gitu. Cuma kemarin sempat ada satu episode yang terkendala karena kayak waktu itu tuh memang lagi banyak isu-isu di luar sana yang terjadi, dan kita merasa tidak bijak kayaknya kalau kita naikin episode itu karena isunya lagi sangat hangat gitu, dan kita nggak mau menggiring opini atau apapun pada saat itu. Tapi mungkin kalau sekarang sih kalau tayang aja karena itu
menurut gue episode yang very insightful, perspektifnya juga beda banget sama gue, dan itu yang gue suka di Ngobrol Sore Semaunya, karena kita selalu suka sama perspektif dan insight baru gitu. Tapi kemarin gak ditayang karena kondisinya dan waktunya tidak tepat gitu, jadi mungkin akan kita tayangin. Oke? Kita next. Oke, @alpha_graria. Dengan kesibukan Kak Putri, gimana cara tetap punya motivasi untuk bekerja dan gak habis-habis? Motivasinya, aku selalu merasa kalau kita melakukan sesuatu harus ada trigger. Jadi kayak harus ada tujuan, harus ada dorongan. Jadi dorongannya apa, terus tujuannya kemana, biar semangat terus. Tapi gue juga nggak selalu termotivasi setiap harinya. Kadang-kadang gue juga masih nggak tahu tujuannya apa. Terus kadang-kadang gue juga nggak tahu what matters the most dan arahnya kemana. Jadi menurut gue itu sangat wajar. Maksudnya semua orang pasti merasakan. Tapi yang bikin gue terus bekerja mungkin karena gue tahu gue punya privilege dan gue harus gunakan. Terus kedua, gue punya tim yang sangat luar biasa yang membuat gue jadi semangat bekerja. Terus ketiga adalah kalian. Kalian yang setia sama NSS dan semua karya-karya yang sudah kita buat, dan semoga apapun yang kita lakukan bisa berkontribusi baik untuk teman-teman semua. Oke? Next. Tim NSS, seberapa besar Mbak Putri terlibat di NSS? Seberapa besar, guys? Terlalu besar kali ya kadang-kadang. Menurut gue kayak gue terlalu besar sih terlibat di NSS. Karena gue sangat menjaga NSS biar selalu value-nya dan DNA-nya selalu yang emang kita pinginkan dari awal. Terus juga masih terlibat di banyak hal, terutama di pemilihan narasumber-narasumber yang kita mau ngobrol, studio, skrip, dan semuanya. Tapi gue sangat senang sih karena di NSS gue bisa jadi belajar banyak. Next. Oke, ini @allyoucaneat. Cocok deh sama gue. Oke, keren Kak udah tembus 100 episode ngobrolnya. Kira-kira Kak Putri sehari-harinya tipe orang yang suka ngobrol juga atau justru introvert? Gimana teman-teman? Tergantung ya? Tergantung hari ya? Gue sebenarnya lumayan extrovert sih kayaknya. Tergantung orangnya juga. Iya, gue tuh lumayan extrovert, gue suka ngobrol. Cuma anehnya adalah gini, gue tuh benar-benar mengambil energi dari orang. Jadi kalau misalkan orang energinya positif, gue ambil banget semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan energinya lagi nggak match, gue jadi drain gitu. Jadi gue tuh sangat berpengaruh banget sama energi orang lain, jadi lawan bicara gue atau orang sekeliling gue gitu. Ya tapi ya namanya juga hidup ya guys, roller coaster gitu. Cuma sehari-harinya gue suka ngobrol sih memang. Cuma again tergantung lagi gimana hari itu, dan karena gue super menyerap energi, jadi gue juga tergantung lawan bicara gue siapa. Oke? Tim NSS. Siapa yang paling Mbak Putri tunggu untuk bisa datang ke NSS? Ini boleh kayak apa nih? Boleh yang bisa kita undang atau nggak bisa kita undang? Ya bisa, nggak bisa, boleh. Siapa ya? Saya yang paling gue pingin banget ngobrol di NSS adalah Taylor Swift sih. Amin ya Allah. Gue pengen banget ngobrol sama Taylor Swift karena kayak banyak hal yang pengen gue tanyakan ke beliau. Terus menurut gue dia energi woman empowerment-nya sangat luar biasa. Terus menurut gue karya-karya dia tuh genius. Jadi gue pingin kayak masuk aja gitu ke otaknya dia. Jadi gue pengen banget ngobrol sama Taylor Swift. Terus gue pingin ngobrol sama Michelle Obama juga. Gue pingin ngobrol sama CEO-nya Hype. Sama satu lagi ya, orang Indonesia kali ya. Gue pingin ngobrol sama siapapun nanti calon presiden kita. Jadi gue pingin kita bisa menjadi salah satu podcast pertama
yang siapapun nanti presiden kita mendatang akan hadir. Gitu, dicatat. Oke, next. Timo, kalau NSS gak pernah ada, what you will be doing? Oh jadi intinya tanya kalau misalkan gue nggak NSS gue ngapain? Nah lucunya adalah sebenarnya kan gue full time-nya bukan sebagai host kan, jadi gue full time-nya memang pekerja gitu ya. Gue kerja buat beberapa media, TDLG, Trans Digital Lifestyle Group, abis itu ada bank dan beberapa business unit lainnya. Tapi lucunya tuh adalah semua orang tuh pasti mengira gue tuh full time-nya tuh kerjanya adalah sebagai host. Jadi sebenarnya NSS ini adalah lumayan menjadi escape atau side hustle, karena ini sebenarnya kalau dari seminggu tuh kadang-kadang cuma sekali atau paling maksimal 2 kali. Jadi emang the rest of the days biasanya memang meeting dan bekerja, jualan ke klien. Jadi sebenarnya NSS is not my full time job, tapi I love doing it. Jadi sisanya adalah tetap bekerja di bisnis unit lain yang gue terlibat. Oke? Oke, next. Ada harapan nggak Kaput atas adanya program NSS ini? Harapannya simple, harapannya semoga NSS bisa memberikan kalian insight baru, perspektif baru, terus kalian bisa terus terinspirasi sama narasumber-narasumber kita, terus kalian bisa belajar dari cita-cita mereka. Mau itu positif, mau itu negatif, bisa diambil dan bisa kalian gunakan, terserah kalian mau di gimana pergunakannya. Maksud aku, kalau misalkan mereka menceritakan kegagalannya, ya kalian bisa avoid kegagalan tersebut. Tapi kalau misalkan ada cita-cita yang menginspirasi kalian, bisa kalian cobain juga. Itu harapannya. Oh, satu lagi. NSS tuh dibikin sebenarnya selalu ada social movementnya atau ada kayak social impactnya gitu. Jadi dulu waktu awal-awal kita mulai, setiap episode kita mendonasikan beberapa juta ke komunitas-komunitas. Sampai sekarang pun kita masih ada banyak project-project sosial juga dari NSS. Jadi semoga harapannya ke depannya dampak sosial yang NSS bisa berikan dan lakukan dan kontribusikan bisa lebih besar lagi. Amin. Oke, last 3. Kauti kapan buat acara NSS Live di Jakarta? Padahal aku udah rantau ke Jakarta. Kapan guys? Soon ya? Oh, actually akan sangat soon. Jadi kalian cek aja Instagramnya @ngobrolsoresemaunya, follow Instagramnya @ngobrolsoresemaunya. Kita akan soon ngadain live on stage di Jakarta. Spill. Tuh kata Hera. Dari episode 1 sampai 99, episode mana yang paling berkesan menurut Kak Putri dan alasannya apa? Paling ya? Susah sih ini. Paling berkesan ya? Oh oke, aku tahu sih. Paling berkesan pasti ngobrol sama Bapak. Karena itu pertama kalinya aku menginterview Bapak, dan waktu itu pertama kalinya juga kita syutingnya di GBK. Terus itu menurut aku Bapak menceritakan banyak banget pengalaman-pengalaman Bapak yang jarang ceritain ke banyak orang. Jadi Bapak sangat terbuka sekali tentang masa lalunya yang membuat beliau menangis, dan akhirnya jadi aku juga jadi menangis. Jadi kalau misalkan kalian lihat episode itu lagi, itu isinya adalah aku dan bapakku menangis ya. Jadi itu sangat berkesan karena aku jadi diingatkan lagi dari mana bapakku berasal dan dari mana aku berasal, dan diingatkan lagi untuk kayak terus bersyukur dan terus berbuat dampak positif untuk banyak orang sih. Jadi itu episode yang sangat berkesan buat aku. Last question. Bener nggak sih? Iya betul, last question. Pernah dapat momen awkward nggak waktu interview orang, dan siapa sih bintang tamu yang nggak banget? Oh my god. Awkward tuh banyak sih kalau awkward. Menurut aku tuh kalau awkward tuh wajar, karena memang pasti di awal-awal tuh pasti ada awkwardnya. Salah satu yang awkward banget awal-awal tuh menurut aku kayaknya Baskara deh. Iya nggak sih?
Kayak Baskara tuh adalah salah satu yang awkward karena waktu awal-awal ngobrol tuh tiba-tiba dia ketawa terus gue ketawa sama dia, terus kayak awkward banget gitu, kayak kenapa kita saling tertawa kata sama lain gitu. Jadi kita kayak, menurut aku tuh agak awkward, tapi abis itu along the way pas ngobrol-ngobrol jadi seru banget gitu. Jadi itu salah satu awkward. Kalau bintang tamu yang gak banget gak ada sih guys. Jujur, ada ya? Gak ada sih. Kenapa kalian yang ketawa-ketawa? Yang gak banget buat tim gue kayaknya ada, tapi yang buat gue sih gak ada ya. Tapi buat tim gue tahu siapa, tapi gue gak ada. Kalau gue gak ada, karena menurut gue semuanya tuh memberikan flavor yang beda-beda gitu. Jadi gue senang sih ngobrol sama semuanya. Yay! Last question. Udah selesai? Oh belum? Biasanya kan Mbak Uci kalau sama bintang tamu kan Mbak Uci yang nanya jawab cepat. Oke. Sekarang waktunya Mbak Uci kita tanya dan harus jawab dengan cepat. Oke. Oke, siap? Siap. Pertama, kopi favoritku adalah Oat milk latte. top 3 food hack versi Putri Tanjung adalah Susah banget food hack gue. Gue suka banget makan, pokoknya semua dikimchiin. Menurut gue tuh food hack. Ya nggak, itu food hack kan? Karena tuh enak menurut aku. Terus yang kedua, aku suka makan, aku suka sle ole. Jadi biskuit strawberry pakai peanut butter. Oke, yang ketiga adalah yang ada di TikTok di mana-mana adalah fruit roll ups. Dalamnya dikasih es krim, terus nanti fruit roll upsnya jadi kayak kriuk-kriuk, terus jadi kayak super menyenangkan. Sama yang terakhir adalah aku suka makan pickles pakai mayones. Adam kayak aneh loh. Oke, hal yang paling aku gak suka dari orang adalah Oke. Aduh, aku paling gak suka dari orang ya, yang tidak memanusiakan manusia, My love language is act of service. Sebutkan 5 sahabat terdekat Putri Tanjung. Aduh, ini gawat sih. Takut salah deh gue. Oke. 5 sahabat ya. Jackson. Di videoin lagi. Jackson, Hugo, Bimo, Adam. Wah, tinggal 1. Boleh top 6 nggak? Boleh. Tapi oke guys, boleh ulang nggak? Ini top 6, nggak ada order ya. Ini no particular order, oke? Hugo, Jackson, Adam, Bimo, Maudi, Nadia. Ana, Steph, lo top 5 gue juga. I love you. 3 hal dari orang lain yang bisa membuat Putri Tanjung suka. Emotional intelligence yang tinggi. Kedua adalah orang yang enjoy learning dan selalu kayak penasaran, curious. Yang ketiga adalah humble and giving. Orang gak banyak tahu kalau aku itu orangnya Berantakan, nggak bisa gambar, nggak bisa nyetir, tulisannya jelek banget. Udah. Oke, hal yang aku lakukan sebelum tidur adalah Banyak lagi. Skincarean, cek HP. satu hal yang aku syukuri hari ini adalah NSS udah 100 episode. satu kata yang menggambarkan ngobrol sore semaunya. Satu kata. Satu kata ya. Flavorful. Ada pesankah buat NSS? Pesannya buat NSS, semoga NSS bisa terus menghadirkan obrolan-obrolan yang insightful. Terus semoga NSS bisa terus diterima sama teman-teman semua. Semoga banyak ide-ide baru dan inovasi-inovasi baru dari NSS biar kita bisa selalu menemani kalian dimanapun dan apapun mood kalian. Dan semoga tim NSS selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga selalu diberikan kekuatan untuk bisa terus berkontribusi. Happy birthday to,
sebentar. Episode. Woo! Make a wish. Yeah! Thanks guys. Happy 100th episode. Teman-teman terima kasih sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya special 100 episodes. Semoga kalian terus nonton Ngobrol Sore Semaunya sampai episode ke mau berapa? Mau berapa ayo? Semoga kita bisa selalu memberikan kalian new insight dan semoga kalian bisa terus terhibur dan mendapatkan sesuatu dari Ngobrol Sore Semaunya. Gue Putri Tanjung pamit, bye-bye.